saatnya kita menyembah Dia. Ya ralama ya syandara ralamo. Ya ralama ya aku percaya, aku percaya, aku berserah, aku berserah Tuhan. Indaralama ya takanaralama ya shikakaralama ya takanaralama. Ibadah ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan beracara penuh atas setiap ibadah kami Tuhan. Sehingga waktu pujian penyembahan ini kami naikkan hanya cuma punya satu tujuan. Nama Tuhan yang kami senangkan. Dan waktu nama Tuhan itu kami senangkan, maka Tuhan bertakhta atas setiap puji penyembahan kami. Tuhan yang menyempurnakan setiap praise and worship kami siang hari ini. Tuhan melihat setiap kerinduan hati anak-anak muda yang datang pada siang hari ini. Mereka yang rindu lawatan dan jamahan kuasa Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan dan persoalan dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan boleh menjadi jawaban atas kehidupan mereka. Engkau hadir dan bicara buat setiap mereka. Bicara buat setiap kami Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Sehingga waktu berita firman ini akan dibentangkan, kami dimampukan untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahkan bukan cuma dimampukan untuk memahami, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih, hanya menjaganya dengan sesuai kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hambanya melakukan apa yang menjadi tugas hamba. Roh Kudus ambil alih tubuh jiwa roh kami. Sehingga kami boleh memberikan hati kami, telinga kami, diri kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bicara buat setiap kami Tuhan. Mari setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali teman-teman. Ya sekali lagi shalom. Kurang semangat nih. Ya kan. Memang ibadah kita siang-siang ini ibadah yang rentan gitu, ibadah yang rawan gitu ya kan. Rawan ngantuk, rawan lapar, rawan segala sesuatunya. Tapi saya percaya bahwa anak-anak GHB MC Youth akan diberkati kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar sesuatu yang berbeda teman-teman. Yaitu mengenai firman Tuhan yang sudah ada di layar kita depan. Yaitu The Faith of Skeptics. Mengenai iman dari skeptis gitu. Judul ini hati-hati saudara. Sebab ketika kita balik judul ini, maka menjadi sesuatu hal yang lain juga. Makanya judul itu menjadi sebuah hal yang penting. Dalam sebuah penulisan, dalam sebuah penyampaian, presentasi semuanya. Makanya kalau di dalam teologi kita selalu ada prinsip bahwa setia pada teks, taat pada konteks gitu. Jadi kalau judul hari ini bicara The Faith of Skeptics, iman dari sebuah skeptis itu, maka kita akan melihat sebenarnya judul ini kontradiksi bukan? Mengandung sebuah kontradiktif, tapi kita akan melihat kedalamannya teman-teman, karena The Faith of Skeptics materi ini terambil dari sebuah kisah, dari kisah salah satu murid Yesus, yaitu si Thomas, yang sudah dikenal sebagai Thomas si peragu. And did you know seharian gereja kita ya kan, nggak tahu kalau tadi di umum saya nggak terlalu memperhatikan karena saya tadi di MC Kids pun juga menyampaikan hal yang sama. Kita belajar mengenai Thomas si peragu dan Youth juga membahas hal yang sama tetapi dengan nilai yang lebih. Dan itu sebabnya saya bersyukur boleh ada di depan saudara sekalian, itu karena kasih karunia Tuhan yang memampukan untuk boleh bicara apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nah dengan cepat kita akan sama-sama buka di dalam kitab surat Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Multimedia bisa bantu bukakan. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Sebelum kita akan mengerti dan melihat apa sih yang dimaksud dengan iman dari skeptis ini.
Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya, aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat terakhir kita boleh baca sama-sama, 2, 3. Ya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Firman Tuhan hari ini mengenai kisah Thomas si peragu. Sebenarnya kalau kita mulai dalam kalender gereja, hari-hari ini gereja sedang memperingati kebangkitan Yesus. Dan perah asensi Yesus Kristus atau memperingati sebelum kenaikan Yesus Kristus ke atas surga. Kalau di minggu pertama ketua youth kita menyampaikan tentang kebangkitannya, memberikan sebuah harapan. Dan kebangkitannya ini menampakkan dirinya berulang-ulang kali kepada para muridnya. Dan salah satunya kepada si Thomas ini. Tetapi kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, dari salah satu sudut, tentunya dari sudut pandang teologi mengenai kisah Thomas ini sangat menarik. Karena to be honest saudara, waktu saya mempersiapkan materi ini, saya sebenarnya ingin mempersiapkan materi ya tentu tentang relevan tentang kebangkitan Kristus atau penampakan Yesus sesuai dengan kalender gereja. Tetapi saya ingin menyampaikan sebenarnya mau tentang kisah Yesus menampakkan kepada orang-orang yang di Emmaus, tahu murid-murid yang jalan ke Emmaus ya kan. Tetapi saya kira kurang menarik gitu ya kan, bukan kurang menarik atau gimana, tetapi ketika saya melihat ada kisah lanjutannya mengenai Thomas si peragu ini, itu ada satu poin penting dan itu ada relevansinya dengan keadaan anak-anak muda zaman sekarang. Mengenai skeptis ini tentunya teman-teman. Nah saya akan mulai dengan satu pendapat dulu mengenai Thomas si peragu ini. Ada sebuah prinsip mengatakan begini, seseorang yang menyatakan dirinya skeptis terhadap satu kepercayaan, sebenarnya adalah orang yang percaya pada kepercayaan lainnya. Nah kita tahu saudara bahwa ketika Yesus menampakkan dirinya kepada para murid pada waktu itu, dan Thomas tidak bersama dengan mereka. Lalu para murid yang menyampaikan kepada Thomas bahwa apa? Kami telah melihat Tuhan. Lalu apa respon dari si Thomas? Thomas bilang begini, kalau jariku tidak aku cucukkan kepada tangannya yang berlubang dan lambungnya yang berlubang, maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Artinya begini, Thomas memiliki rasa skeptis. Nah apa sih sebenarnya skeptis itu teman-teman? Skeptis itu kalau di dalam pandangan filsafat epistemologi itu bisa dibahas tentang skeptisisme. Sebuah paham mengenai kritik atau kalau kita mau lihat skeptis itu dari kata skeptomai. Yaitu artinya apa? Menimbang atau meragukan. Jadi paham ini meragukan segala sesuatu yang ada. Karena begini, semua yang hari ini kita percayai sebenarnya belum tentu benar. Sepakat? Apakah hari ini yang Anda percayai dan Anda yakini itu benarkah 100%? Benar-benar? Nah itu terdoktrin di dalam mereka yang skeptis ini. Dan salah satu paham skeptis ini memiliki satu keraguan atas sebuah kepercayaan lainnya. Nah apakah orang skeptis berarti dia tidak memiliki kepercayaan? Tentu tidak. Sesuai dengan prinsip ini tadi bahwa apa? Seseorang yang menyatakan dirinya skeptis terhadap satu kepercayaan, sebenarnya orang itu percaya kepada kepercayaan lainnya. Jadi waktu Thomas merasa skeptis kepada para murid yang mengatakan dia telah melihat Tuhan, sebenarnya
Thomas sedang membangun kepercayaan dirinya sendiri, pembenaran atas diri sendiri, bahwa apa? Bahwa Tuhan tidak mungkin bangkit. Nah ini penting saudara, kenapa? Ketika Thomas menyangkali apa yang dilihat para murid lainnya mengenai penampakan Kristus di dalam hal ini kebangkitannya. Pertanyaannya, apakah skeptis itu dibenarkan enggak? Skeptis dibenarkan enggak? Sebab pandangan skeptis dianggap sebuah konotasi yang negatif tuh. Dianggap, oh berarti kalau kamu skeptis, berarti kamu gak masuk surga tuh. Padahal sebenarnya paham skeptis adalah satu paham ilmu untuk kita mengetahui kebenaran yang sebenarnya tuh. Jadi tidak ada yang salah dengan memiliki rasa skeptis. Sama dengan apa yang Thomas miliki. Tetapi ketika seseorang mengklaim dirinya skeptis, sebetulnya dia bukan tidak memiliki kepercayaan, tapi dia sedang membangun kepercayaan dirinya sendiri. That's why, seperti prinsip ini tadi, bahwa ketika kita menyatakan diri kita skeptis, memang kita tidak mempercayai si A atau pernyataan A. Dengan demikian kita pada yang disebut presuposisi, pada pendapat atau asumsi kita. So bagi Thomas, mungkin nggak Tuhan Yesus mengalami kebangkitan itu sendiri. Nah kita akan belajar sebetulnya teman-teman, 3 signifikansi, kita akan belajar 2 aspek setidaknya dari materi mengenai faith of skeptis ini. Yaitu signifikansi dan apa implikasinya. Untuk signifikansi pertama, kira-kira akan muncul sebuah pertanyaan ketika saya mempersiapkan materi ini. Materi pertama, pertanyaan yang terbenak dalam pikiran saya adalah, apa sih yang membuat Thomas ini sebenarnya ragu, saudara? Signifikansi pertama, di situ katakan bahwa apa? Keraguan Thomas tidak menghilangkan bukti mengenai kebangkitan Tuhan itu sendiri. Kalau teman-teman lihat, ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, di situ dikatakan apa? Thomas tidak ada di sana. Itu yang menyebabkan Thomas tidak bisa melihat Tuhan. Itu yang menyebabkan Thomas skeptis tentang keberadaan Tuhan. Tetapi keraguan atau skeptis Thomas ini, itu tidak mengkaburkan atau bukti mengenai bahwa Tuhan itu memang ada. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seberapa banyak orang-orang Kristen atau orang-orang di luar sana yang mencoba untuk melawan iman kekristenan kita, mereka mengatakan bahwa Tuhanmu itu enggak ada. Atau paham-paham skeptis, paham ateis mengatakan, oh God is not real. Tuhan itu enggak nyata. Bagaimana Anda bisa membuktikan Tuhan itu ada atau tidak? Pertanyaan itu sering muncul dalam pikiran kita tanpa kita sadari, atau muncul dalam pertanyaan teman-teman kita. Mempertanyakan tentang bukti mengenai Tuhan itu ada. Tetapi keraguan seseorang tentang bukti itu tidak menghilangkan sebuah bukti bahwa mengenai Yesus atau Tuhan itu ada, saudara. Dan ini signifikansi pertama yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena banyak orang itu berupaya untuk mencari pembuktian terhadap kebenaran, tapi menolak kebenaran itu sendiri. Thomas tidak menyadari bahwa Tuhan itu tidak berhenti hanya di atas kayu salib. Tapi mengalami sebuah kebangkitan. Nah, Thomas tidak pada fase melihat kebangkitan Yesus itu. Dia melihat apa? Kematian Yesus yang kita tahu, kematian yang sangat brutal yang dilakukan kepada Yesus, terhadap Yesus. Itu membuat keraguan dalam diri Thomas itu seakan-akan mungkinkah seseorang yang tergantung di atas kayu salib dengan seluruh penganiayaan yang dialami akan mengalami kebangkitan. Jadi waktu Thomas mengatakan kepada para muridnya, enggak mungkin. Ketika Thomas mengatakan, kalau aku tidak mencucukkan jariku. Artinya apa? Bahkan kalaupun Thomas tidak mencucukkan jarinya, itu tidak menghilangkan bukti dan menghilangkan kepercayaan para murid-muridnya yang telah melihat Tuhan. Seberapa banyak hari ini, saya bertemu dengan banyak anak-anak muda. Mereka berupaya, atau mereka yang skeptis, mereka berupaya untuk mencari pembenaran atas dirinya bahwa Tuhan itu memang tidak ada.
Kenapa? Kalau Tuhan itu ada, maka akan muncul premis selanjutnya. Kalau Tuhan itu ada, kenapa kejahatan itu ada? Kalau Tuhan itu ada, kenapa kok saya mengalami hal yang buruk? Kenapa Tuhan ada, musibah, bencana itu ada? Pertanyaannya, waktu kita memaparkan sebuah bukti-bukti otentik mengenai kehadiran Tuhan yang betul-betul ada, apakah orang-orang itu akan menerima? Tentu tidak. Dan banyak orang berupaya untuk membuktikan atau melawan bukti tersebut. Nietzsche pernah berkata begini, Nietzsche ini seorang yang benar-benar dia tidak mempercayai Tuhan sama sekali, seorang filsuf. Dia mengatakan begini, jika ada yang membuktikan tentang Tuhan orang Kristen pada kita, dia bilang gini, kita tidak boleh mempercayainya. Artinya begini, sebanyak apapun bukti yang kita paparkan mengenai Yesus itu Tuhan, yang dimana diragukan oleh banyak orang, banyak agama, tetapi Nietzsche bilang begini, kalaupun itu dibuktikan, Nietzsche bilang apa? Kita tidak boleh mempercayainya. Artinya bukan berapa banyak bukti yang harus kita paparkan mengenai keberadaan Tuhan itu sendiri. Sebab apa? Mereka sendiri tidak mau menerima bukti yang ada. Dan mereka menyangkali bukti itu sendiri. Sehingga Norman L. Geisler, ini seorang teolog juga dalam bidang apologetnya. Saya buat semacam kontras begini ya. Bukan berarti Tuhan itu tidak menyediakan bukti yang ada loh saudara. Sebab kalaupun dia tidak ada, bagaimana segala sesuatu ada? Kan begitu konsep berpikirnya. Seseorang menanyakan kepada saya begini, jelaskan, buktikan bahwa apakah Tuhan itu memang ada. Jawaban saya sederhana, kamu itu adalah bukti dari Tuhan itu ada. Sebab kalau kamu tidak ada, tidak ada, ya kan? Bagaimana kamu bisa ada? Siapa yang mengadakan kamu untuk ada saat ini? Kan begitu, saudara. Makanya Norman L. Geisler bilang begini, Tuhan itu menyediakan bukti yang cukup di dalam kehidupan ini. Di dalam firman-Nya begini, bahwa keberadaan Tuhan itu tertuang dalam setiap ciptaan-ciptaannya. Anda pikir bumi ini tercipta begitu saja, fun yafakun jadi bumi? Anda pikir bumi ini diciptakan dengan sebuah kandungan oksigen yang bagaimana saudara dan saya bisa menghirup kadar oksigen? Anda harus memikirkan bahwa ada seseorang yang lebih atau intensitas yang lebih jenius dibandingkan kita, yang jauh lebih di luar kita. Bukan berarti itu tidak tertuang atau terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan bukti yang cukup dalam kehidupan kita untuk meyakinkan siapapun, anyone, untuk apa? Agar percaya. Tetapi satu sisi, Tuhan juga mengizinkan loh adanya keraguan dan tidak memaksa yang tidak mau percaya kepadanya. Dan ini baru beberapa minggu ini ya kan, Adel, ini kita teman kita ini ya kan. Saya juga menjumpai beberapa diskusi-diskusi yang seperti itu teman-teman. Teman kita Adel ini kan dia baru bertobat lah, kita pakai istilah bertobat ya kan. Karena teman saya itu pernah bilang, kalau Kristen ke Islam itu jadinya apa? Disebut apa? Mu'alaf. Tapi kalau misalnya Islam ke Kristen jadi apa, Pit? Ya saya bilang tobat. Saya bilang bertobat, dia marah gitu teman saya yang muslim itu. Ya, kita pakai istilah itulah. Ya kan, dalam menjalani kehidupan kekristennya Adel ya kan, dia juga di guidance waktu itu konseling baptisan oleh Kak Yafet juga. Dan juga dengan wadah gereja kita ini. Dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyerang dirinya, temannya dia ini cerita ya kan. Dan sering dipertanyakan kepada saya gitu. Ini baru-baru ini, Del. Makanya itu meneguhkan bahwa firman ini harus disampaikan gitu ya kan. Dan seorang temannya itu mengatakan gini, menyebutkan salah satu ayat di Quran mereka. Ada 2 kalimat yang dia bilang begini, kafirlah, ayat 1 dia bilang gini, kafirlah kafirlah mereka yang menyembah Allah dari putra Maryam bla 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 bla.
Lalu ayat seterusnya bilang begini, kafirlah mereka yang menyembah Allah dari salah seorang tiga itu. Adel kirim, gimana kak? Ini temennya yang kirim. Saya tahu saya jawab begini. Gini. Tapi saya disclaimer ya, saya bukan orang teologi ya, saya juga bukan sekolah teologi. Di sini banyak orang-orang hebat ya kan, seperti Kak Hura ini ya kan. Saya cuma bilang begini, kalau yang dimaksudkan Isa Al-Masih dalam Quran, ya kan, sesuai penamaannya sama dengan Yesus Kristus. Tetapi kalau ditinjau secara sejarah, kehidupan Isa Al-Masih yang dimaksud Quran dan yang Yesus yang dimaksudkan Alkitab, itu dua hal yang berlawanan. Bukan dua hal yang berbeda, tapi dua hal yang berlawanan, bertentangan. Jadi tidak apple to apple. Jadi otomatis kita tidak menyembah Allah Putra Maryam karena konteksnya nggak jelas. Maryam itu nanti kita bisa belajar, itu nanti bisa tanyakan ke Kak Hura. Maryam yang dimasukkan di situ tuh siapa? Apakah benar-benar Maria atau saudara Musa yang di dalam kitab yang dimasukkan dalam Quran mereka? Itu pertama. Ayat keduanya kan bilang begini, kafirlah mereka yang menyembah Allah dari seorang yang tiga itu. Ya mau serang kita doktrin Tritunggal. Kalau Anda bilang menyembah Allah dari seorang tiga, itu berarti triteisme. Dan dalam kekristenan kita tidak menyembah tiga Tuhan, karena kita menyembah Tuhan yang Esa. Katakan amin. Jadi kalau yang dia masuk itu Tritunggal, itu juga fatal, konyol. Kenapa? Karena kita tidak menyembah Allah dari ketiga itu. Sebab hakikatnya satu Allah. Dan apakah dia berhenti sampai di situ? Tidak, saudara. Dia menyerang terus. Benar ya Del ya? Dia kasih jawaban gitu. Karena dia menganggap bahwa pilihan yang Adel pilih hari ini menjadi Kristen itu adalah pilihan yang menyesatkan. Bagi saya, it doesn't matter. Memang Adel kelihatannya tersesat. Tapi Anda tersesat di dalam jalan kebenaran. Kan gitu kan? Daripada orang mengatakan dirinya tidak tersesat, tapi dia nggak tahu jalan yang dia jalani. Dan dia selalu berupaya untuk mencari sebuah bukti-bukti tertentu. Seperti yang Thomas tadi tuh. Saya bilang sama Adel, banyak orang bukan cuma sekali yang dia bilang gitu. Saya juga ketemu dengan teman saya gitu. Dia menyampaikan bahwa, ini saya juga pernah sharing sama Kak Hura juga. Dunia ini pada Islamkan. Gitu. Kalau memang dunia ini pada mulanya diislamkan, otomatis premis yang muncul adalah begini. Agama pertama di dunia itu adalah Islam. Agama tertua adalah Islam. Agama terbesar berarti Islam. Tapi hari itu saya nggak buka Bible saya untuk meyakinkan mereka. Karena saya tahu itu pertanyaan yang sekedar menjebak saya. Saya cuma bilang gini, saya kasih HP saya dalam Google searching. Agama tertua di dunia. You know apa itu? Hindu. Dan agama terbesar di dunia hari ini. Anda tahu apa agama terbesar di dunia itu? Kristen bro. Senggol kanan kiri, keren gak? 30 miliar lebih. Itu dunia ya, kita ngomong dunia. Batal gak pertanyaan itu, bahwa dunia ini diislamkan? Saya gak perlu menjelaskan tentang bukti-bukti yang otentik kepada mereka. Sebab pada awalnya seperti Nietzsche ini. Yang sebagai penggagas dari ateisme. Bahwa kalaupun ada yang membuktikan tentang Tuhan orang Kristen pada kita tidak boleh mempercayainya. Nah, adakah di antara saudara hari ini, di dalam Anda menjalani kekristenan ini, memang perlu Anda pertanyakan dalam diri Anda, untuk apa Anda menjadi seorang Kristen? Itu selalu saya ngomong, saudara. Kalau Anda tidak bisa mempertanyakan diri Anda, untuk apa saya hari ini jadi orang Kristen? Maka jangan pernah tanyakan. Kalau tiba-tiba dalam perjalanan kehidupan Anda akan goyah dalam iman Anda. Keraguan yang Thomas lakukan itu lahir dari ketulusan hatinya. Sebab apa? Tadi absensi dari kehadiran Thomas dalam sebuah pertemuan itu
Makanya begini, Tuhan tuh sudah sediakan bukti kok. Ini teman-teman Alexander bilang. Ada satu sistem dalam diri kita yang disebut apa saudara? Free will. Anda tahu free will, kehendak bebas. Saudara mau pilih. Makanya Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang maksa. You are believe or not. Itu keputusan saudara. Jangan-jangan di antara kita pun juga mempunyai keraguan yang Thomas miliki. Kenapa? Thomas berupaya untuk meragukan tentang kebangkitan Tuhan. Kalau tadi di MC Kids sudah dijelaskan dengan sangat jelas film Superbook tadi. Bahwa pada masa kebangkitan itu Yesus bangkit. Ada sebuah semacam teori konspirasi di sana. Dikatakan bahwa jenazah Yesus dicuri oleh para murid. Dan itu disebarluaskan sampai hari ini. Mereka di kalangan-kalangan Yahudi sana. Mereka tetap mempercayai dongeng isapan jempol itu. Yang dibuat oleh para imam Kayafas. Konspirasi itu, pertanyaan saya, membatalkan kekristenan hari ini? Tentu tidak. Dan itu terbangun dalam setiap kehidupan. Bahkan Thomas itu sendiri, saudara bisa lihat itu. 8 hari kemudian Yesus baru datang loh. Saudara bisa bayangkan, seminggu lamanya Thomas bergumul dalam keraguannya. Mungkin gak ya Tuhan bangkit? Kenapa ya dia Tuhan kok gak bisa bangkit ya? Padahal kalian tahu di dalam Yohanes pasal 14. Waktu Tuhan bilang begini, kamu akan ada di mana aku akan berada. Yohanes 14 ayat 6. Makanya nanti akan muncul kalimat ayat 6 itu. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Kenapa? Karena Thomas meragukan, Thomas tanya. Jadi dari awal keraguan itu sudah dimiliki Thomas sepanjang dia mengiring Yesus. Waktu Yesus menjelaskan tentang rumah Bapa, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kamu akan pergi ke sana, ke tempat di mana aku berada. Thomas jawab apa? Kemanakah kami harus mengikuti engkau Tuhan? Ke tempat mana? Kami lo gak tahu. Jangan-jangan hari ini Anda menjadi orang Kristen, sorry. Anda cuma menyembah Tuhan, Anda cuma worship Tuhan, tapi dengan pengetahuan yang kosong. Itu gak mungkin saudara. Bagaimana Anda memuji Tuhan tanpa sebuah pernyataan atau sebuah pengenalan tentang siapa Tuhan yang Anda sembah. Dan selalu ini yang saya bilang ke teman-teman kan. Pengenalan akan Tuhan itu menentukan dan mempengaruhi seluruh kehidupan teman-teman. Dan itu terjadi dalam kehidupan Thomas. Seminggu lamanya Thomas berkut di dalam apa? Keraguan, skeptisnya dia. Walaupun para murid-murid sudah menyaksikan. Orang pertama Maria Magdalena melihat kubur Yesus kosong. Para murid Petrus dan Yohanes. Yesus menampakkan diri kepada jalan di Emmaus. Bukti itu tidak cukup untuk menguatkan si Thomas. Kenapa? Karena Thomas mau bukti yang konkret. Bukti yang otentik. Kalau jariku tidak aku cucukkan kepada jari Tuhan yang berlubang. Maka sekali-kali aku tidak akan percaya. Keraguan Thomas itu, sampai Thomas ya saudara. Itu tidak menghilangkan bukti mengenai keberadaan Tuhan itu sendiri saudara. Makanya penting ketika kita menjadi orang Kristen hari ini, ketika Anda beribadah, Anda harus tahu untuk apa Anda menjadi Kristen. Untuk apa hari ini Anda datang beribadah, menghabiskan waktu 2 jam di tempat ini. Itu sebabnya gak cukup cuma 2 jam guys. MC Youth, pengurus Youth sudah memfasilitasi dengan komsel. Anda juga gak mau datang. Ini gak ada pesan sponsor dari Youth Pastor atau ketua loh saudara. Di komsel itu kita bisa membahas lebih tajam saudara. Gitu, saking tajamnya gitu ya kan. Kita bisa berdebat hebat di sana saudara. Tetapi dengan satu tujuan. Apa? Mengenal Tuhan dengan mengenal Injilnya yang murni itu loh. Untuk itu, mari kita pikirkan sejenak dalam kehidupan kita. Keraguan apa yang hari ini Anda miliki?
Sehingga itu menghalangi kepercayaan Anda tentang Tuhan. Mungkin Anda mengatakan doktrin Tritunggal itu tidak masuk di akal. Saya yakin 100% di tempat ini tidak akan pernah memahami doktrin Tritunggal dengan 100%. Itu sebabnya C.S. Lewis pernah berkata begini, itu membuktikan bahwa doktrin Tritunggal itu bukan doktrin buatan manusia. Karena apa? Karena tidak bisa dipahami dengan akal kita. Mungkin saudara bisa ikut banyak seminar, tapi semakin bingung Anda dengan pernyataan itu. Sebab memang dengan kebingungan itu tanda bahwa memang bukan diciptakan oleh buatan atau doktrin manusia. Sebab Allah Tritunggal itu sudah ada semenjak dunia ini dijadikan, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Dan saya tidak lagi membahas Tritunggal, saya tidak fokus ke sana, saudara. Mungkin next time kita akan bisa membahas soal itu. Tapi keraguan itu harusnya kita sadari dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak seperti Thomas yang ragu. Dengan apa? Tidak mempercayai bukti yang sudah ada. Tetapi signifikansi kedua, apa yang membuat Thomas ragu, saudara? Keraguan Thomas ini rupanya didasari karena memang kurang percaya akan kebangkitannya yang seperti saya sampaikan tadi. Sebab teori konspirasi tadi mengenai jenazah Yesus yang sudah dicuri, ya kan? Di mana para murid-murid saat itu mengalami ketakutan loh, saudara. Sebab apa? Pada saat itu semua yang menyebut nama Yesus akan ditangkap. Mereka bersembunyi dalam satu tempat. Di tempat yang tertutup, di pintu yang terkunci rapat. Tapi Yesus bisa menembus ke sana. Untuk menyatakan damai sejahtera bagi mereka, para murid-muridnya. Dan memang pada saat itu Thomas absen tuh. Tidak hadir di sana. Tapi hal yang kedua ini, saudara. Yang saya mau bilang apa? Kadang keraguan itu didasari karena memang ketidakpercayaan kita. Tidak percaya itu berbeda dengan tidak mau percaya loh, saudara. Seperti yang tadi saya bilang, Nietzsche tadi. Bahwa sebanyak apapun bukti empiris yang kita lakukan, yang kita berikan tentang kekristenan, tentang Tuhan orang Kristen, tentang Yesus itu Tuhan, dia tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena memang dia tidak mau percaya. Dan Thomas berkata begini, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku tidak melihat Yesus secara langsung. Seorang filsuf Katolik, Blaise Pascal, mengatakan begini, sebagian besar orang memiliki kepercayaan bukan karena bukti, tetapi karena hal tersebut tampak menarik, saudara. Penghalang untuk kita tidak mempercayai Tuhan, itu sebenarnya bukan terletak pada bukti, bukan terletak pada saksi yang melihat, tapi terletak pada apa? Diri sendiri. Kenapa? Karena itu tadi, Blaise Pascal bilang gini, orang punya kepercayaan itu bukan karena bukti, tapi memang karena menarik. Sudah banyak hari ini orang Kristen, anak muda, mereka datang ke gereja hanya karena gereja tersebut kelihatan menarik bagi mereka. Musik yang menarik, dance yang menarik, praise and worship yang menarik, tatanan panggung yang menarik. Mereka mempercayai Tuhan sebatas dekorasi. Sehingga gak heran keraguan itu muncul ketika dia menjalani kehidupan ini. Karena memang seorang memiliki kepercayaan itu bukan karena bukti. Karena itu tampak menarik buat mereka. Dan itu relate dengan isu hari-hari ini mengenai Kristen progresif. Isu Kristen progresif adalah mereka skeptis terhadap kebenaran yang sebenarnya. Mereka menganggap bahwa perbuatan baik itu jauh lebih baik. Itu setara kok dengan iman. Makanya mereka mengganti ortodoksi dengan ortopraksi itu. Dianggap bahwa tindakan itu lebih nyata itu. Tapi paham ini harus kita telaah lebih dalam. Kenapa? Karena jangan-jangan mereka skeptis dengan gereja yang hari-hari ini bersifat regresif. Anda tahu regresif itu terjadi perubahan. Tapi bukan perubahan yang meningkat, tapi perubahan yang menurun. Gereja bersifat pragmatis.
Sehingga orang-orang mulai skeptis. Saudara bisa lihat di bilangan research center. Berapa banyak anak-anak muda hari ini memutuskan untuk apatis dengan gereja. Generasi zaman kita loh. Berapa banyak anak-anak muda dan saya menemukan teman-teman saya yang dulu satu ring dengan pelayanan dengan saya. Hari ini mereka memutuskan untuk apatis dengan gereja. Apatis itu skeptis yang lebih tinggi lagi saudara. Karena skeptis itu banyak macamnya saudara. Apatis itu artinya gini, sudah gak mau tahu itu. Sudah gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan. Itu fatal saudara. Kenapa? Karena dianggap gereja udah gak menarik buat mereka. Jadi ini menjadi introspeksi khusus, menjadi warning buat gereja hari ini. Menarik jemaat dengan tatanan panggung dan yang lainnya. No. Tetapi bagaimana kita menyajikan, mengedukasi mereka, menanam mereka nilai kebenaran yang didasarkan dengan Alkitab. Sebagaimana Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kebenaran itu. Nah kita harus tanamkan itu kepada mereka. Sebab apa? Anda akan keluar di tempat ini, Anda akan berjumpa dengan banyak orang dengan latar belakang kepercayaan yang lain. Gitu. Yang akan mungkin kalian alami seperti Adel alami. Tetapi itu mungkinkah dialami oleh Thomas bahwa keraguannya itu karena dianggap tidak menarik. Sebab kalau cuma melihat kata saksi nggak menarik kok bagi Thomas. Bagi Thomas menarik ketika apa? Keren. Waktu dia bisa cucukkan jarinya itu ke tangan yang berlubang. Oh ini tangan yang dipaku tuh. Dan sebenarnya kita seperti Thomas ini saudara. Yang berupaya membangun kepercayaan diri sendiri. Yang dialami oleh teman-teman kita Kristen progresif. Mereka membangun kepercayaan tentang Yesus. Yang mereka inginkan. Kalau mereka bilang Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Saya tanya, Yesus yang mana yang kamu sebutkan? Sebab hari ini banyak anak muda mempunyai gambaran tentang Yesus bagi diri mereka sendiri. Bukan Yesus yang sebenarnya. What the Bible say. Selalu saya bilang katakan apa? Back to the Bible. Yesus yang mana yang mereka sampaikan? Bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Jangan-jangan Yesus yang mereka gambarkan kepercayaan diri mereka sendiri. Dan mereka menaruh kepercayaan itu pada sesuatu yang dianggap menarik. Ada satu gereja mereka namanya UCC. Saudara bisa searching itu. United Christ of Church. UCC. Kalian bisa search di Instagram. Itu dia background profile dia ada background rainbow, pelangi. Ya saya tidak mempersalahkan soal itu sih. Tapi di gereja mereka itu terbentang bendera lebar besar. Yaitu bendera LGBT. Bahkan mereka punya satu prinsip, satu moto itu. Yaitu no matter who you are. Dia tidak mempermasalahkan siapa kamu dan kamu itu apa dan sebagainya. Dia tidak mempermasalahkan itu. Sebab bagi mereka, gereja menolak keberadaan mereka kok. Makanya Mahatma Gandhi bilang begini kan. I love Christ, but I hate Christian. Saya cinta Yesusmu, saya suka Kristusmu, tapi saya benci lihat orang Kristen. Kenapa? Karena waktu Mahatma Gandhi masuk ke gereja, saya tahu kan dia kan sebuah pemuka agama yang berseberangan dengan kita. Dengan saudara tahu apa ya nama bajunya itu ya? Ya pakai baju bukan sarung, bukan keronda ya toh. Ini kena delik nanti. Iya kan? Ya semacam baju pemuka agama Buddha gitu ya, semacam kayak bante sebagainya. Waktu pertama kali masuk gitu, akhirnya bilang loh, kamu gak bisa masuk ke gereja ini dengan pakaian yang seperti ini.
Mahatma Gandhi melihat bahwa gereja sudah tidak menarik. Dan itu menjadi dasar kenapa orang-orang anak-anak muda hari ini mulai meragukan imannya. Karena mungkin gereja tidak tampak menarik buat mereka. Ini jadi salah satu tugas kita, saudara. Tugas para pengurus youth utama. Bagaimana kita menempatkan setiap anak-anak muda di tempat ini loh. Pemahaman seperti ini mungkin tidak didapat di anak-anak muda di gereja di luar sana. Tetapi ini menjadi sebuah hal yang fundamental untuk saudara dan saya mempercayai. Mempercayai Tuhan bukan karena dia menarik. Mempercayai Tuhan bukan karena dia melakukan mujizat yang hebat. Mempercayai Tuhan bukan karena dia bisa menyembuhkan Anda dari sakit penyakit Anda. Mempercayai Tuhan bukan karena dia bisa menjadikan yang miskin jadi kaya. No. Mempercayai Yesus karena memang dia layak untuk dipercaya. That's the point. Signifikansi ketiga, apa yang membuat Thomas ragu? Keraguan Thomas itu terbentuk dari keputusasaan akan harapan. Itu sebabnya saya bilang begini, bahwa keraguan Thomas itu lahir dari sebuah ketulusan hatinya. Bayangkan dalam seminggu lamanya Thomas berkelut dalam dilematis keraguannya. Apa? Kenapa? Karena Thomas merasa ragu. Dan dalam keraguan itu menunjukkan rasa keputusasaan dari sebuah harapan yang harusnya Mesias yang dia harapkan, gambaran tentang Yesus yang dia harapkan. Itu enggak terjadi sesuai apa yang dia ekspektasikan. Itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan? Relate kan? Ekspektasinya enggak sesuai, realitanya enggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Sehingga membuat keputusasaan dalam diri kita dan memunculkan keraguan. Sebenarnya Tuhan itu benar-benar ada enggak sih? Kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan taruh saya dalam satu kondisi lingkungan yang enggak saya inginkan? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa saya harus mengalami kondisi yang seperti ini? Nah, keraguan itu terbentuk dari sebuah keputusasaan akan sebuah harapan. Lahir dalam hati Thomas untuk mempertanyakan. Bayangkan semua murid sudah melihat dan menyaksikan, tapi Thomas seorang diri tidak melihat itu. Ada satu artikel mengatakan begini, keraguan Thomas digambarkan dalam sebuah himne gereja sebagai diberkati, judulnya diberkati. Kenapa? Karena keraguan itu bukan keraguan akan penolakan terhadap kebenaran. Tetapi keraguan yang sangat menginginkan sebuah apa? Jawaban yang jujur. Sebuah keraguan yang melahirkan keimanan. Ada satu buku bagus, buku lokal. Meragukan untuk beriman. Tapi jangan saudara berkata, oh kalau gitu saya ragu dulu untuk saya beriman. Ya enggak juga gitu saudara. Tapi dalam keraguan itu, kalau Anda jujur dalam diri hati Anda menginginkan sebuah jawaban itu. Maka jujurlah untuk apa? Anda mendapatkan dan menginginkan jawaban yang jujur itu. Bukan seperti Nietzsche, membatalkan keinginan untuk mempercayai sepenuhnya. Dan sebuah keraguan yang melahirkan keimanan ini, itu dijadikan sebagai himne gereja. Bahwa apa? Perubahan keraguan Thomas itu menjadi sebuah iman yang membawa pengakuan paling jelas kepada imannya kepada Yesus Tuhan. Jangan-jangan hari ini saudara ragu tentang Tuhan karena Anda mengalami putus asa dalam hidup ini. Anda mungkin bertanya, 5 tahun ke depan saya akan jadi apa ya? Mungkin gak ya, saya lahir dari keluarga yang terbatas. Saya jadi orang yang luar biasa? Mungkin gak ya, saya bisa mencapai cita-cita apa yang saya harapkan? Saya gak bisa menjanjikan untuk menjawab semua itu saudara. Tetapi yang terpenting begini, dalam seluruh pergumulan hidup Anda sedang menempatkan Tuhan gak di sana? Sehingga dalam keputusasaan Anda tetap menginginkan sebuah harapan itu datang dalam diri Anda. 3 signifikansi mengenai keraguan ini mungkin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk mulai mempertanyakan tentang apa yang kita percaya hari ini.
Dan salah satunya mungkin karena keputusasaan dari sebuah harapan ini. Harapan akan apa? Harapan akan melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang akan memerintah bagi kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Itu enggak terrealisasi dalam kehidupan Thomas. Thomas enggak melihat itu. Berapa banyak hari ini kita orang Kristen bahkan bahkan sudah mengemban sebagai tugas hamba Tuhan. Kita juga meragukan Tuhan dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita mulai putus asa. Kalau Tuhan yang panggil saya untuk melayani Tuhan hari ini, dengar buat para full timer hari ini, Anda sedang mendedikasikan kehidupan Anda itu sepenuhnya buat Tuhan. Kalau di dalam kehidupan Anda sedang menjalani ini, Anda mengalami keputusasaan, itu adalah sebuah ujian untuk Anda mempercayai Tuhan kembali. Kalau toh hari ini Anda terjebak pada keputusasaan, mintalah Tuhan sang pengharapan itu untuk datang dalam diri Anda. Saya undang untuk para musik maju ke depan. Tim Keller mengatakan begini, saudara. When Jesus Christ was in the Garden of Gethsemane and the ultimate darkness was coming down on him, and he knew it was coming, he didn't abandon you. He died for you. If Jesus Christ didn't abandon you in his darkness, the ultimate darkness, why would he abandon you now in yours? Saudara tahu artinya apa? Ketika Yesus Kristus berada di Taman Getsemani dan kegelapan pekat itu menimpa kehidupannya, bahkan peluhnya sampai bercucuran darah. Dia tahu itu akan datang, tapi dalam kegelapan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda, saudara. Bahkan dia memutuskan untuk melakukan proyeksi keselamatan bagi saudara dan saya. Jika Yesus Kristus tidak meninggalkan Anda dalam kegelapannya, kegelapan yang paling pekat apa yang terjadi dalam kehidupan Anda hari ini? Keraguankah, keputusasaankah, kekecewaankah, kepahitankah dalam kehidupan ini? Kegelapan yang paling pekat apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Yang berupaya membuat Anda ragu tentang Tuhan. Dia ada dan ada di tempat sana. Makanya begini, waktu dalam pintu yang tertutup, terkunci rapat, Yesus menampakkan untuk kesekian kalinya dan itu khusus untuk kepada Thomas. Saudara bisa baca di sana. Dan ucapan pertama Yesus waktu itu berjumpa dengan Thomas. Yesus bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Implikasi apa yang kita bisa belajar dari materi ini, saudara? Bahwa kehadiran Yesus yang membawa sebuah kedamaian itu mendekonstruksi ulang tentang keraguan Thomas. Kedamaian yang dia harapkan selama ini dia merasa gak damai kan apa keputusasaannya, keraguannya tentang Yesus. Tapi Yesus hari itu datang bukan untuk menjustifikasi keraguannya, tapi justru mendekonstruksi, membatalkan atau menghancurkan seluruh doktrin keraguan Thomas. Tapi bukan dengan menghakimi Thomas. Justru Tuhan bilang begini, peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Mungkin hari ini Anda mengalami pergumulan persoalan dalam hidup ini. Yang Anda butuhkan cuma damai sejahtera, saudara. Di tengah goncangan iman hari-hari ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak penuh pasti ini, saudara. Anda cuma butuh damai sejahtera ini. Makanya saudara pernah tahu sebuah kalimat. Bukan berarti ketika Tuhan ada di kapal kehidupan Anda, badai itu tidak ada. Badai kehidupan itu akan terus menerpa. Mungkin itu bentuknya keraguan. Mungkin itu bentuknya kekecewaan Anda. Tapi Tuhan hadir. Cuman bilang begini, damai sejahtera bagi kamu. Dan Tuhan bilang begini, cucukkan jarimu Thomas ke jariku yang berlubang. Dan Yesus berkata begini, karena kamu telah melihat aku, maka jangan sekali-kali kamu tidak percaya, tapi percayalah. Saudara tahu,
Thomas saat itu tersungkur. Dan ada satu pengakuan iman yang Thomas ikrarkan dan deklarasikan. Yes, my Lord and my God. Ya, Tuhanku dan Allahku. Pertemuan dan perjumpaan Thomas itu menghancurkan seluruh keraguannya dan melahirkan sebuah pengakuan iman yang dideklarasikan dengan menempatkan Tuhan pada posisi yang setinggi-tingginya. Pertanyaannya begini, waktu saya baca dan renungkan ini. Waktu Thomas melihat Yesus, Thomas cucukkan jarinya enggak? Halo? Waktu Yesus bilang, cucukkanlah jarimu Thomas. Thomas mencucukkan jarinya enggak? Saya cari peneguhan dari ini dan itu lahir dari film MC Kids Superbook tadi. Dan saya memang cari jurnalnya, saudara. Saya baca ini keren, saudara. Thomas enggak butuh untuk mencucukkan jarinya ke dalam jari Tuhan yang berlubang. Sebab kalimat ini sudah pasti bahwa Thomas tidak akan mencucukkan jarinya. Kalimat ini bicara apa? Kalau kamu telah melihat aku, maka kamu percaya. Thomas enggak butuh bukti-bukti lain. Sebab apa? Dia butuh kehadiran Yesus yang adalah bukti itu sendiri. Keren enggak, saudara? Dan memang saya baca satu jurnal dengan kalimat itu, dengan teks itu. Memang Thomas tidak mencucukkan jarinya. Sebab apa? Saking surprisingnya buat Thomas. Keraguannya dijawab hanya untuk kehadiran Yesus. Dia gak persoalkan jari Tuhan yang berlubang, lambungnya yang berlubang. Itu sebabnya Yesus menyebutkan dan menutup kisah ini dengan satu kalimat. Multimedia yang menjadi prinsip dalam kehidupan saya hari ini ketika saya melayani Tuhan. Tolong PowerPoint saya masih ditampilkan. Kalimat ini. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. For we walk by faith, not by sight. Karena hari ini Anda menjalani kepercayaan Anda bukan karena Anda melihat. Saudara dan saya di tempat ini tidak ada yang pernah melihat 2000 tahun lalu yang Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Tapi saudara tidak perlu membuktikan itu. Sebab apa? Iman membuat kita mampu mempercayai Dia seutuhnya. Iman memampukan kita untuk melihat Dia seutuhnya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Maka hari ini apapun yang menjadi keputusasaan keraguan Anda, datang sama Tuhan dengan jawaban yang jujur. Bahwa kita memang membutuhkan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Prinsip ini saya pakai dalam melayani Tuhan. Bahwa saya cuma berjalan dengan iman. Iman itu bukan bertentangan dengan rasio, enggak. Dia berjalan, pengetahuan kita, rasio kita ditundukkan di dalam iman kita. Jadi waktu hari ini kita menjalani kehidupan ini, kita gak kecewa dengan Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah kesaksian. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang yang tidak saya sangka. Kenapa? Saya lihat potongan religiusnya aja gak ada, apalagi jahitannya, saudara. Tapi waktu itu dia datang dan dia cerita sama saya. Dia bilang begini, gini Pit, saya ini sekolah frateran loh. 2 minggu lagi saya akan ditabiskan menjadi seorang imam. Dia seorang Katolik, saudara. Semasa kecilnya dia memberikan hidupnya di dalam kehidupan frateran. Jadi ada sekolah khusus untuk mereka yang menjadi imam Katolik pada waktu itu. Imam Katolik itu di gereja kita tuh kayak apa ya, pendeta gitu ya kan, pendeta tua gitu ya kan. Yang boleh melakukan sebuah sakramen-sakramen. Salah satunya sakramen Ekaristi atau sakramen Holy Communion, perjamuan kudus. Itu hanya boleh dilakukan oleh imam. Dan dia bilang begini, sewaktu dia mau ditabiskan 2 minggu menjadi imam, dia bilang begini. Saya kaget, saudara, kenapa dia ceritain. Saya lihat tuh, Pak, kamu itu loh jahit, potongannya gak ada loh.
apalagi jahitan religius. Tapi pembahasannya mengenai filsafat, pembahasannya mengenai teologi ya, begitu memukau. Saya belajar diskusi dengan dia dan dia cerita, dia mulai terbuka dan dia ceritakan itu. 2 minggu sebelum dia ditabiskan jadi imam, dia mulai ragu. Kenapa? Karena mentornya dia, imam ya semacam imam besar gitu, itu terkena skandal, saudara. Dan itu yang membuat dia begini. Kalau orang yang seperti dia aja lo bisa jatuh, apalagi saya. Dia memunculkan keraguan dalam dirinya. Dan hari itu dia memutuskan, dia datang kepada sebuah majelis itu dan dia bilang apa? Dia bilang, saya masuk ke pemurnian. Pemurnian itu istilah untuk mereka yang rehat dalam pelayanan. Di mana mereka mengalami pemurnian. Dia masuk dalam pemurnian. Dan dia bilang begini, iya ya. Dia sudah selibat loh saudara. Saya bilang kan sama dia loh, berarti harus selibat loh. Oh iya, aku selibat Pit. Kamu lihat aku gak ada teman-teman cewek gitu. Ya saya masa tahu, saya baru kenal saya bilang. Saya masa tahu you punya girlfriend or not ya kan. Tapi dia bilang saya selibat, saya memutuskan, saya dari kecil sekolah veteran. Dia S1-nya di luar negeri saudara, bahkan S2-nya dia mau ngambil, pada waktu itu dia harus ngambil di Spanyol. Dari situ langsung ada pengutusan dari paus untuk dia jadi imam. Tapi dia singkirkan cuma karena dia melihat sebuah sosok yang menyedihkan bagi dia. Dan memunculkan keraguan akan imannya. Terus dia cerita, sepanjang kehidupannya dia, setiap dia melihat rosario, dia menyesal dan menangis. Kenapa pada waktu itu dia tidak memilih untuk ditabiskan imam. Hari-hari ini dia bilang bahwa suatu saat dia mimpi, dia kaget, dia mimpin ekaristi saudara. Dan dia kaget bahwa apakah Tuhan ingin memanggil saya kembali. Saya bilang sama dia, seluruh keraguanmu tentang siapa dia atau memenuhi panggilannya, itu memang gak mudah saudara. Benar ya Kak Evir ya? Kak Nari? Waktu kamu putuskan tuh full timer seumur hidupmu dedikasi sepenuhnya. It's not easy saudara. Tapi hari itu dia putuskan untuk boleh melayani Tuhan kembali. Dan dari cerita keraguannya itu dia bilang bahwa apa? Bahwa tidak terpenting soal panggilan kita apa. Yang terpenting ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Anda boleh dipanggil untuk jadi hamba Tuhan yang besar. Tapi kalau Anda gak mengalami Tuhan, it's nothing saudara. Dan itu kaget, saya kaget ketika itu terucap dari seorang yang seperti itu saja. Dan itu jadi perenungan buat saya, iya ya. Berapa banyak kita berupaya untuk menuntaskan panggilan kita dalam melayani, menuntaskan jadwal pelayanan kita. Tapi kita kehilangan sebuah momen yang utama, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Saya selalu bilang ini setiap hari saudara, alami Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita tutup mata. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Keraguan apa yang membatasi kita untuk tidak mempercayai Dia seutuhnya? Biar pujian ini kita nyanyikan dalam ungkapan hati kita sebagai doa kita masing-masing.
Bilang sama Tuhan, aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dari awal katakan, putih wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi. Kami mau mengasihi Tuhan. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata. Kami tetap setia Tuhan. Yes. Menanti janji sampai saudara dan saya dapatkan mahkota. Kita tetap setia untuk melayani Tuhan. Ku tetap setia sampai akhir. Aku kan setia menanti sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Aku kan setia, untuk melayani sampai akhir. Ku menutup Kinaralamaya syakata kanaralamaya syebakaralamaya Ralabaya syata kanaralamaya takanaralamaya kehidupanku. Lebih sungguh lagi saudaraku, sampai akhir. Tetap setia setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata. Biar ini lahir dalam pengakuan iman kami Tuhan. Ini jadi doa setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya Yesus. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bahkan dalam kehidupan ini, saya pernah ada di satu titik itu saudara. Bukan saya meragukan tentang dia, Yesus itu Tuhan atau tidak. Tapi saya mulai meragukan keberadaannya ketika saya melihat kondisi saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya mulai mempertanyakan, Tuhan itu benar-benar ada enggak? Kalau Tuhan ada, saya tidak mungkin terlahir sebagai seorang yatim piatu. Saya pikir kalau Tuhan itu ada, saya nggak mungkin terjebak di panti asuhan dan saya hidup tanpa kasih sayang mereka. Pikiran itu mempengaruhi hidup saya. Sampai satu titik saya mulai meragukan tentang keberadaannya. Sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak? Dan mungkin keraguan itu muncul dalam hati saudara. Setiap pergumulan problema kehidupan ini mengantarkan kita pada satu pertanyaan utama. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Dalam seiring kehidupan saya bertanya-tanya tentang itu. Kenapa Tuhan taruh saya di dalam kondisi seperti ini? Sampai waktunya Tuhan mulai membukakan
Untuk saya boleh jadi berkat bagi kehidupan mereka-mereka yang broken home. Mereka yang mengalami fatherless. Di saat itu saya mulai mengalami kedamaian yang dari Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan, keraguan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakpercayaan yang sedang Anda hadapi hari ini. Satu hal yang Anda butuhkan, cuman kedamaian itu. Izinkan dia mengetuk pintu hati saudara. Dan menghantarkan kedamaian itu dalam diri Anda. Sehingga itu menghancurkan setiap keraguan Anda, kekhawatiran Anda, kecemasan Anda. Sebab Tuhan ada di sana. Sama seperti Tuhan menampakkan dirinya kepada para murid pada waktu itu dalam tempat yang tertutup. Hari ini dia juga hadir di tempat ini, saudara. Dia ingin menjamah setiap hati kita masing-masing. Dia mengetahui setiap keraguan hati kita. Maka hari ini datang di dalam hadirannya dengan hati yang terbuka. Untuk Anda menginginkan sebuah jawaban yang jujur. Bahwa saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Saudara, banyak saudara dan saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Saudara bisa taruh tangan kiri saudara di dada. Dan nyanyikan pujian ini menjadi doa setiap kita masing-masing. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji Tuhan menjamah setiap hati-hati. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku. Kami akan tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia melayanimu sampai akhir. ku menutup mata, tetap setia menanti Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. tetap setia Kami akan tetap setia melayani Tuhan. Mengiring Kau Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia
Tuhan bangkitkan iman-iman generasi muda di tempat ini. Sehingga lewat tempat ini Tuhan akan muncul pemuda-pemuda yang memiliki iman yang daripada Tuhan. Oh, haleluya. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanmu